Halo, bertemu lagi dengan Pak Nuk, Prodi Informatika UKDW, Matematika Diskrit minggu ke-13 ya, dengan tema penyelesaian relasi rekurensi menggunakan fungsi pembangkit. Ya. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk menyajikan barisan secara efisien dengan mengkodingkan suku dari barisan sebagai koefisien dari suku dari deret pangkat. Ya, jadi ini suku dari barisan dikodingkan menjadi suku dari deret. Ya. Nah, fungsi pembangkit ini nanti dapat digunakan untuk menyelesaikan relasi rekurensi, yaitu mentranslasikan suku-suku yang ada di dalam barisan ke dalam persamaan deret yang ada di dalam fungsi pembangkit. Ya. Nah, kita mulai dengan definisi fungsi pembangkit. Ya. Sebuah fungsi pembangkit untuk barisan A0, A1 ya, sampai dengan AK sampai tak hingga dari bilangan real ya, itu adalah deret GX A0 plus A1X plus titik-titik plus AK X pangkat K ya, atau disigmakan adalah sigma K sama dengan 0 AK X pangkat K ya. Jadi kalau barisannya itu berupa A0, A1, A2, A3, maka nilai dari setiap suku barisan ini menjadi koefisien dari deret pangkat ini ya. Deret polinomial X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi ini A0 berarti X pangkat 0. A1 koefisien dari X pangkat 1. A2 koefisien dari X kuadrat. A3 koefisien dari X pangkat 3. AK koefisien dari X pangkat K. Jadi barisan dengan suku AK berelasi dengan suku AK X pangkat K di dalam fungsi pembangkitnya. Nah, gitu ya. Nah, ini diberikan contohnya ya. Ini barisannya, kemudian berarti fungsi pembangkitnya seperti apa? Ya, ini adalah relasi bolak-balik ya. Kalau barisannya seperti ini, maka nanti fungsi pembangkitnya seperti ini. Kalau fungsi pembangkitnya seperti ini, menghasilkan barisan yang seperti ini gitu ya. Jadi kalau intinya kalau barisannya sukunya AK ya, maka relasi fungsi pembangkitnya seperti ini gitu ya. Jadi mengapa kok barisan dibawa ke deret ini ya? Karena kalau di deret nanti bisa dijumlahkan, ya bisa dikalikan dan sebagainya. Nah, ini bisa kembali lagi ke sebuah barisan yang baru. Ini prinsip kerja dari fungsi pembangkit ya. Nah, misalkan kita berikan setiap sukunya nilainya 3. Ya, AK sama dengan 3. Berarti barisannya berbentuk apa? 3 semua. Ya, 3 semua. Ini berarti apa? Nah, ini 3 ini sebagai koefisiennya. 3 kali X pangkat 0, 3X, 3X kuadrat, 3X pangkat K. Nah, ya. Demikian juga kalau barisannya K plus 1. Ya. Berarti K plus 1. K sama dengan 0. Kalau 0 berarti 1. Ya. 2, 3, dan seterusnya. K plus 1. Berarti untuk fungsi pembangkitnya ini. Nah, ya, ini sebagai koefisien dari X pangkat K. Gitu ya. Demikian juga dengan AK-nya 2 pangkat K. Ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat K. Berarti apa kalau diterjemahkan? 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berarti fungsi pembangkitnya apa? Ini fungsi pembangkitnya. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini yang namanya relasi dari barisan dengan fungsi pembangkit. Gitu ya. Jadi kalau fungsi pembangkitnya bentuknya B0 plus B1X ya plus B2X kuadrat dan seterusnya. Berarti apa? Barisannya. Oh, barisan yang terbentuk adalah B0, B1, B2 dan seterusnya. Jadi ini setiap barisan ya itu berelasi langsung dengan deret pangkat ini gitu ya. Ini inti dari yang namanya fungsi pembangkit. Ini namanya fungsi pembangkitnya. Ini fungsi pembangkitnya. Nah, ini diberikan contoh yang lain lagi ya, contoh 2 ya. Apakah fungsi pembangkit dari barisan ini? Ya, barisannya adalah 1 semua ini. Berarti fungsi pembangkitnya apa? Wah, ini berarti 1 sebagai koefisiennya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, jadi ini adalah GX-nya. Nah, fungsi pembangkit generating function-nya ini.
1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 ya. Ini kalau Anda terjemahkan lebih detail, ini adalah deret geometri. Deret geometri ya dengan A sama dengan 1, R-nya sama dengan X ya, R-nya sama dengan X. Jadi kalau kita formula geometri itu kan Sn sama dengan A kali 1 ya. 1 min R pangkat N plus 1 dibagi dengan 1 min R. Nah, jadi kalau ini diterjemahkan, ya, fungsi pembangkit ini bisa kita tulis dengan apa? 1 kali 1 min X pangkat, ya, N plus 1 berarti X pangkat 6 dibagi dengan 1 min X. Nah, ya. Jadi ini fungsi pembangkit untuk 1, 1, 1, 1, 1 seterusnya. Ya. Dan ini kalau diperpanjang lagi, misalkan diberikan barisan, ya barisannya diberikan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah ya, di dalam deret geometri kita kalau untuk S tak hingga itu formulanya adalah 1 min R. Ya, pangkat N itu kan 0 ya, karena R-nya nanti pandang ini ya, kecil ya. Ini per 1 min R. Nah, ya. Jadi ini kalau konteksnya seperti ini berarti nanti fungsi pembagiannya adalah ya GX-nya adalah 1/1 min R ya, 1 min X ya dalam konteks ini ya. Fungsi pembagiannya ini ya. Oke. Nah, contoh 3 dan 4 ya. Nah, ini tadi yang contoh kita ya, 1 1 1 1 sampai tak hingga. Ya, 1 plus X ya. Ini adalah deret geometri. Deret geometri dengan apa? A sama dengan 1, R sama dengan X ya. Formulanya S tak hingga sama dengan 1/1 min R, yaitu 1/1 min X. Nah, jadi ini fungsi pembangkitnya. Jadi fungsi pembangkitnya bisa ditangkap sebagai 1 min X ya. Demikian juga kalau kita diberi barisan 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Ini kalau di fungsi pembangkitnya berarti apa? GX sama dengan 1 plus AX, ya, plus A kuadrat, X kuadrat, plus A pangkat 3, X pangkat 3, dan seterusnya. Berarti apa? Deret geometri. Ya, dengan A sama dengan 1, R-nya sama dengan AX. Nah, ya. Jadi kalau kita formulanya menjadi S, ya. S tak hingganya adalah 1/1 min AX. Nah, jadi ini hasilnya, ya. 1/1 min AX adalah fungsi pembangkit untuk barisan 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya, ya. Nah, semoga semakin paham, ya. Intinya kalau ada barisan, ya, kalau kita rangkum barisannya 1 A, kemudian A kuadrat, ya, A pangkat 3, dan seterusnya, A pangkat K, ya. Ini menghasilkan fungsi pembangkit GX, ya, yaitu apa? 1 plus AX plus A kuadrat X pangkat 2 plus A pangkat 3 X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, GX ini bisa diwakili dalam bentuk 1/1 min AX. Nah, ya. Demikian ya untuk namanya fungsi pembangkit dalam konteks relasi dengan barisan, ya. Nah, ini teorema untuk sigma ya. Jadi kalau ada jumlahan ya, A1 plus A2 plus dan seterusnya ya, kemudian ditambah dengan B1 plus B2 plus dan seterusnya, maka hasilnya adalah A1 plus B1. Nah, ya, ditambah lagi ya dengan A2 plus B2. Nah, ya, dan seterusnya. Ini kalau ada X di sini ya. Nah, ya, ada X-nya di dalamnya sini
ada X ya, yang sukunya yang sama. Nah, ya. Ini ada X, ya, X kuadrat, ya, sukunya yang sama. Nah, ya. Jadi itu demikian juga untuk perkalian, ya, untuk perkalian. Jadi kalau kita ada apa namanya? A0 plus A1X, ya. Kemudian plus A2X dan seterusnya kuadrat, ya, dan seterusnya, kalikan dengan B0 plus B1X plus dan seterusnya, maka ini A0, ya, A0 jalan dulu pertama, A0, ya, kalikan dengan B-nya yang jalan. Nah, ya, B-nya jalan, BJ-nya jalan. Ya, B0, B1, ya, plus B2 dan seterusnya, ya. Kalikan dengan X. Itu gambarannya. Ini teorema ini mengatakan seperti itu, ya. Jadi A0 jalan ini, kemudian X-nya berjalan dan seterusnya, ya. Ya, contoh penggunaan teorema yang perkalian tadi, ya, kita bisa gunakan untuk menghitung ini, ya. 1/1 min X kuadrat, 1/1 min X kuadrat, ya, atau sama dengan 1/1 min X kali 1/1 min X, ya. Oke, jadi ini sama dengan, ya, apa itu namanya, 1 plus X kuadrat dan seterusnya dikalikan dengan 1 plus X kuadrat dan seterusnya, ya. Nah, ini dalam konteks ini adalah apa? Berarti A-nya itu isinya 1 semua, ya. Ini A, ya, AK-nya, B-nya juga sama, BK-nya adalah 1 semua nih. Nah, ya. Jadi enak nih, ya. Nah, tadi formula kita mengatakan bahwa hasil perkaliannya adalah sigma K sama dengan 0, ya, sampai tak hingga dari, ya, sigma J-nya yang jalan dari 0 sampai dengan K. Nah, ya, AJ, B-nya K min J. Jadi totalnya tetap J. Ya, tetap K, ya. Jadi ini X pangkat K. Nah, ya, seperti contoh dalam hal konteks ini, ya. Berarti ini adalah suku yang pertama adalah X pangkat 0. Nah, berarti apa? Untuk yang X pangkat 0, kita punya K-nya 0. K-nya 0 berarti apa? A0 kali B 0. Nah, ya, jadi ini koefisiennya adalah A0 kali B0. Nah, ya, plus X pangkat 1. X pangkat 1. X pangkat 1 berarti K-nya 1. K-nya 1 berarti apa? Dari 0 sampai K. Nah, berarti dalam kurungnya ini, ya, untuk X pangkat 1 adalah, ya, A0. Ya, bentar. Kasih keluar sini, ya, X pangkat 1. Ya, A0 kali B-nya 1 min 0, berarti kali B1. Nah, plus A, J-nya jalan, ya. Jadi sekarang setelah 0, 1. Berarti plus A1 B0. Nah, gitu ya. Tambah lagi dengan yang sekarang yang X kuadrat. Yang X kuadrat berarti apa? A0 B2, ya. 2, K-nya 2, min 0, ya. Plus A1 B1, nah, ya. Plus A2 B0. Nah, ya. Yang X pangkat 3 bagaimana? X pangkat 3 berarti suku-sukunya jalan aja. A0 B3 plus A1 B, berapa ini? B2 plus A2 B1 plus A3 B0. Nah, ya, ini X pangkat 3, ya. Nah, ini setiap sukunya 1 semua nih. 1, 1, 1, 1. Jadi ini adalah kalau kita jumlahkan, ya, kalau kita rangkum, hasilnya adalah apa? 1 kali X pangkat 0 plus 1 kali 1 tambah 1 kali 1, ya. Plus 2X, ya. 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1 plus 3X kuadrat 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 plus 4X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau
kita gunakan sigma, ya pada saat K-nya 0, dia 1. Nah, berarti sigmanya apa? Pada saat K-nya 0, dia 1. Berarti K plus 1. X pangkat K. Ya. Dari 0 sampai tak hingga. Iya, jadi ini ya. Ini hasilnya. Oke. Semoga semakin paham ya. Ya, ini beberapa contoh dari tabel fungsi pembangkit ya. Tadi kita sudah menangkap yang ini ya. 1/1 min X tadi ya, barisannya adalah setiap sukunya 1 ya, 1 1 1 dan seterusnya ya. Kemudian yang 1 min X pangkat 6 tadi ya, ini kalau hanya sampai X pangkat N ya, ini kalau sampai X kuadrat dan seterusnya. Kemudian kalau nih 1/1 min AX ya, ini juga penting karena apa? Nanti A pangkat K. A pangkat K berrelasi dengan 1/1 min A pangkat X ya. Ini nanti yang akan kita pakai untuk relasi rekurensi kita. Ya, karena relasi rekurensi kita kan bentuknya selalu R pangkat X ya. R pangkat K ya. Nah, ini tabel fungsi pembangkit ya. Banyak jenis yang lain lagi sebenarnya ya. Kalau dalam matematika ini ada untuk K plus 1 yang ini tadi barusan kita buktikan ya di slide sebelumnya. Kemudian nanti ada yang bentuknya kombinasi ya. Ada yang bentuknya E pangkat X ya. Ini menggunakan pembuktian bisa menggunakan deret Maclaurin ya. Bisa juga ya, Len dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya untuk tabel fungsi pembangkit ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan fungsi pembangkit yang kita bangun tadi untuk menyelesaikan relasi rekurensi ya. Misalkan kita berikan contoh ini. Selesaikan relasi rekurensi AK sama dengan 3 AK min 1. Nah, relasi rekurensi minggu yang lalu ya. Yang lalu 3 kali dari AK sebelumnya ya. Ya, kita selesaikan dengan fungsi pembangkit original dulu ya. Gx-nya apa? Gx adalah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K. Nah, ya. Gx seperti ini. Nah, ini soalnya ini AK sama dengan 3 AK min 1. Nah, kalau misalkan ini kita masukkan langsung ya, sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AK-nya kita ganti dengan 3 AK min 1 ya. Ya, AK kita ganti dengan ini soal ya. X pangkat K ada muncul kekeliruan. Kekeliruannya apa? Kalau misalkan kita langsung seperti ini, di sini ada AK min 1 dan K mulai dari 0. Maka akan terbentuk apa? AK min 1 adalah A min 1. Oh, ada A min 1 yang tidak kita ketahui. Nah, ya, karena A-nya dimulai dari 0. A0 ya. A min 1 tidak ketahui. Jadi konsep seperti ini tidak diperbolehkan ya. Maka kita harus pelan-pelan. Jadi ini harus kita hapus dulu ya. Kita hapus ya. Berarti apa? K-nya harus dimulai dari 1. Nah, bagaimana memulai K dari 1? Ya. Ya, kita masukkan aja K sama dengan 0. Ini kalau kita jelentrehkan itu kan menjadi A0 ya plus A1X ya plus A2X pangkat 2 plus A3X pangkat 3 dan seterusnya ya. Atau apa? Ini A0 sama dengan A0 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari AK X pangkat K. Nah ya, dari AK X pangkat K. Jadi ini seperti ini. Ya, kalau ini kan sudah mulai dari 1. Jadi kalau nanti ada suku K-1 masih bisa. Nah ya, jadi ini sama dengan apa? A0 plus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK. AK-nya bisa kita mulai masukkan dengan soal kita, yaitu 3 AK min 1. Nah ya, 3 AK min 1. Kalikan dengan X pangkat K. Nah ya, nah sama dengan A0 plus. Ya. Nah ini, sekarang ini 3 tidak punya indeks, jadi 3 bisa keluar ya. Kemudian sigma K sama dengan 1
sampai tak hingga AK-1 ya. Nah, sekarang fungsi pembangkit itu kan AK X pangkat K. Jadi kalau tadi di awal mungkin belum saya tekankan, fungsi pembangkit itu bentuknya kan sigmanya ya. K-nya harus mulai dari 0. Kemudian sampai tak hingga ya. Kemudian ini bentuknya adalah AK, kemudian ini X pangkat K. Jadi kalau ini X pangkat K, ini harus AK. Nah, ya. Jadi misalkan di sini, ini X pangkat K. Nah, di sini kok K pangkat K-1, nah, itu tidak diperkenankan ya. Dalam konteks fungsi pembangkit selalu ini. Ini K, ya ini K. Nah, gitu ya. Ini 0. Nah, ini masih mulai dari 1, ini K-1. Nah, ini X pangkat K-nya harus kita keluarkan X-nya 1 ya. Jadi apa? Kali X pangkat K-1 kali X. Nah, ya. X ini bisa keluar dari sigma karena tidak punya indeks ya. Jadi sama dengan A0 plus 3X kali sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ya. Apa itu? AK-1 kali X pangkat K-1. Nah, ya. Nah, dari sini mulai kita ambil substitusi aja. Substitusi J sama dengan K-1. Jadi K-1-nya kita ganti J. Sebab itu kalau ini, ini K-nya mulai 1 ya. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti berapa? Berarti J-nya mulai dari berapa? J-nya berarti dari 1 min 1, yaitu sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini kita ganti K-1-nya dengan nilai J, maka ini berubah menjadi apa? A0 plus 3X ya, kali sigma J sama dengan 0 ya, sampai dengan tak hingga ya, AJ X pangkat J. Nah, ya. Nah, J sama dengan 0, AJ X pangkat J ini adalah apa? GX. Adalah GX. Nah, jadi dari sini kita peroleh ya. Nah, di belakang ya, kita terusin di slide berikutnya aja. Ya, kita peroleh GX ya, yaitu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AK X pangkat K ini sama dengan yang tadi A0 ya, plus 3X ya, sigma J sama dengan 0 ya, sampai dengan tak hingga AJ X pangkat J. Nah, ini GX. Nah, ya, ini adalah GX yang baru. Jadi ini sama dengan ya, berarti A0 ya, plus 3X GX. Nah, jadi GX sama dengan A0 plus 3X GX. Gitu ya. Kemudian, berarti apa? GX min 3X GX sama dengan A0. Tadi A0-nya berapa ya? Kalau nggak salah A0-nya 2 ya, diberikan dalam soal kita ya. A0 ya sama dengan A0, itu sama dengan 2. Nah, jadi kita punya GX ya, kalau kita 1 min 3X ya sama dengan 2. Berarti apa? GX sama dengan ya 2 per 1 min 3X ya, atau 2 kali 1/1 min 3X. Nah, ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi dengan barisan ya, fungsi pembangkit ini memberikan barisan 3 pangkat K ya. Sama dengan 2 kali sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat K X pangkat K. Jadi sama dengan apa? Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 kali 3 pangkat K kali X pangkat K. Nah, ini adalah AK yang baru. Nah, ya. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah AN sama dengan 2 kali 3 pangkat. Nah, ya. Nah, jadi kalau ini misalkan kita rangkum ya. Nah, ini anunya sama dengan 2 ya. Oke. Ya, kalau kita rangkum ya untuk langkah-langkah pengerjaannya ya,
diberikan soal seperti ini, tadi dimulai dari Gx dulu. Gx sama dengan sigma, K sama dengan 0, sampai dengan tak hingga AK X pangkat K ini kita proses. Ya, menghasilkan Gx yang baru. Gx yang baru tadi apa? Sama dengan 2 per 1 min 3x. Nah, ini Gx yang baru. Ya, fungsi Gx yang baru. Nah, 2 per 1 min 3x ini dalam bentuk sigma, ya, itu adalah 2 kali 1/1 min 3x. Nah, 1 min 3x tadi kita punya fungsi pembangkitnya, yaitu apa? Sama dengan 2 kali sigma, K sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat K X pangkat K. Ya, di tabel fungsi pembangkit tadi. Ya, kalau di tabelnya itu adalah 1/1 min AX. Nah, ya, nanti dilihat lagi. Itu adalah sama dengan nanti 3A pangkat K X pangkat K. Nah, ya, di konteksnya seperti itu. Jadi ini 3 pangkat K kali X pangkat K. Yaitu apa? Sigma sama dengan K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 kali 3 pangkat K kali X pangkat K. Nah, ini Gx yang baru. Nah, Gx itu apa? AK-nya ini. Nah, Gx itu AK ini. Nah, ya. Jadi apa? Inilah AK yang baru. Berarti apa? Solusinya. Nah, ya. Solusinya yaitu apa? AK sama dengan 2 kali 3 pangkat K. Selesai. Nah, ya. Demikian untuk cara menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekurensi. Ya, ini untuk catatan pembuktian ya, yang tadi ya rangkumannya ya, tapi dia lebih cepat ya prosesnya. Apakah Anda bingung dengan buku ini? Gunakan cara saya tadi ya. Ya, contoh berikutnya lagi ya. Selesaikan relasi rekurensi ini dengan menggunakan fungsi pembangkit. AN-nya ini soalnya ya. Kemudian A0-nya sama dengan 1. Ya, kita mulai lagi pelan-pelan ya. Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K. Nah, ya, selalu ini 0, ini K, ini K. Nah, ya. Kemudian ini akan kita proses untuk menghasilkan Gx yang baru. Nah, ya. Jadi prosesnya pelan-pelan karena ini AN-1 berarti sama dengan apa? A0 dikeluarkan. Plus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya AK X pangkat K. Nah, setelah K-nya mulai dari 1, baru kita bisa memasukkan soal kita. Nah, ya, sama dengan A0-nya kita ganti langsung dengan angka 1 sama dengan 1 plus sigma ya. K sama dengan 1 sampai tak hingga AK-nya kita ganti, yaitu apa? 8 AK min 1 plus 10 pangkat K min 1 kali X pangkat K. Nah, ya. Sekali lagi, di sini K min 1, di sini K. Nah, maka harus dikeluarkan X-nya. Ya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan 1 plus sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya 8 AK min 1 kali X pangkat K min 1 kali X. Nah, ya. Plus sigmanya kita pecah sekalian. K sama dengan 1 sampai tak hingga 10 pangkat K min 1 kali X pangkat K min 1 kali X. Nah, ya. Ini supaya ada 2 sigma. Ya. Nah, dari sini kita peroleh sama dengan 1 plus 8x, ya, ini x, ya. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga AK min 1, ya. X pangkat K min 1, nah, ya. Plus, ini X-nya keluar, ya. X kali sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga ya 10 pangkat
K min 1, X pangkat K min 1. Nah, sampai di sini kita ambil substitusi lagi. J sama dengan K min 1. Ya. Jadi kalau kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, kita tulis ulang lagi ya. Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK X pangkat K sama dengan 1 plus 8X sigma K sama dengan 1 ya tadi. AK min 1 X pangkat K min 1 plus X kali sigma K sama dengan 1 dari 10 pangkat K min 1, X pangkat K min 1 ya. Diambil substitusi tadi apa? Substitusinya J sama dengan K min 1. Nah ya, jika kita peroleh ini akan sama dengan 1 plus 8X kalikan sigma J sama dengan 0 sampai tak hingga ya. A0 X pangkat J, AJ, 0. AJ X pangkat J plus sigma J sama dengan 0 ya 10 pangkat J X pangkat J. Nah ya sama dengan ya kita peroleh Gx ya sama dengan 1 plus 8X ini apa? Gx juga 8X Gx ya plus ini apa tadi? Ya, masih ingat? A pangkat K, X pangkat K, yaitu apa? Seper, ya. Oh, ini tadi ada X-nya ya. Aduh, ya. X kali seper 1 min AX, min 10X. Nah, ya. Ini, nah sekarang ini ada GX-nya kita gabung ke sebelah kiri, ya. GX min 8X Gx sama dengan 1 ya plus X per 1 min 10X ya kita samakan penyebutnya ya 1 min 10X jadi ini apa 1 min 10X plus X nah ya jadi sama dengan 1 min 9X per 1 min 10X nah ya jadi dari sini kita peroleh Gx ya kali 1 min 8X ya dikeluarkan Gx-nya sama dengan 1 min 9X per 1 min 10X. Nah ya. Berarti Gx sama dengan 1 min 9X per 1 min 8X ya pindah ke ruas kanan kalikan 1 min 10X. Nah ya ini Gx yang baru. Nah ini sama dengan apa? Nah gitu ya. Ini Gx yang baru. Ya satu. Nah ini kita bisa menggunakan modelnya pemecahan parsial ya. Untuk kita masuk ke slide berikutnya. Ya, kita tulis lagi ya. Gx yang baru tadi sama dengan 1 min 9X per 1 min 8X kalikan 1 min 10X. Nah, ini di tabel fungsi pembangkit nggak ada. Karena tabel fungsi pembangkit kita hanya punya 1/1 min AX. Ya, yaitu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga A pangkat K X pangkat K. Ya, nah, kita hanya punya ini. Kita hanya punya salah satu. Kalau yang 1 min BX, 1 min AX nggak ada. Nah, sebab itu kita pecah dengan pecahan parsial. Ya. A per 1 min 8X ditambah dengan B per 1 min 10X. Nah, nanti ini bisa salah satu ini. Nah, ya, yang ini juga sama. Nah, ya, tinggal kita cari nilai A dan nilai B-nya. Ya. Nah, mari kita perkalian silang. Jadi ini kalau sama dengan berarti apa? A kali 1 min 10X ya plus B kali 1 min 8X ya dibagi dengan 1 min 8X kalikan 1 min
10x ya. Jadi ini bagian yang atas ya, 1 min 9x per 1 min 8x kali 1 min 10x. Yang bawahnya sudah sama. Tinggal yang atas harus sama. Berarti apa? Kita peroleh 1 min 9x sama dengan A min 10AX ya, plus B min 8BX. Nah, yang ada X-nya kita gabung dengan ini ya. Kita punya. Jadi apa? Ya, yang tidak ada X-nya dulu. 1 sama dengan A plus B. Nah, ya. Yang ada X-nya min 9 sama dengan min 10A min 8B. Nah, ya. Nah, ini tinggal kita menggunakan eliminasi ya. Kita apakan namanya nih? Kalikan dengan 10 ya. Jadi apa? 10 sama dengan 10A plus 10B. Yang ini tetap kali 1. Min 9 sama dengan min 10A min 8B. Berarti apa? Berarti ditambah ya. Nah, berarti apa? 1 sama dengan 0 plus 2B. Berarti kita punya apa? B-nya setengah. Dengan kata lain, A-nya juga bisa kita peroleh sama dengan setengah. Nah, jadi apa? GX yang baru diperoleh. GX yang baru. GX yang baru adalah ya A itu setengah. Setengah 1 min 8x plus setengah 1 min 10x. Nah, jadi kalau dibuat dalam sigma sama dengan sigma ya, K sama dengan 0 sampai tak hingga setengah kali 8 pangkat K X pangkat K ya, plus sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga setengah kali 10 pangkat K plus X pangkat K. Nah, sudah selesai. Ini AK dan BK-nya ya. Jadi kalau kita kesimpulannya diperoleh GX yang baru yaitu setengah sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 8 pangkat K X pangkat K plus setengah kali sigma 10 ya, K sama dengan 0 sampai tak hingga 10 pangkat K X pangkat K, itu kalau digabung ya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga ya setengah kali 8 pangkat K plus 10 pangkat K X pangkat K. Jadi ini adalah AK yang baru. Nah, jadi solusinya AN sama dengan setengah kali 8 pangkat N plus 10 pangkat N. Ya, jadi dari GX biasa menjadi GX baru menghasilkan AK baru. Ya, jadi kuncinya adalah apa? AK memberikan GX ya sama dengan sigma AK X pangkat K, K sama dengan 0 sampai tak hingga diproses mendapat GX baru ya. GX baru yaitu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga setengah kali 8 pangkat K plus X pangkat K X pangkat K. Berarti ini apa? AK yang baru. AK yang baru atau solusi. Nah, demikian. Ya, ini cara menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekurensi ya. Nah, ini untuk slide yang rangkumannya dalam bentuk tulisan ya. Seperti ini ya. Kita punya ini tadi dijabarkan di slide-slide sebelumnya ya. Di hasilnya ini ya. Tadi sama persis ya. Y-nya ini kemudian diperoleh ya tadi ini setengah ya. Kemudian diperoleh setengah. Jadi solusinya adalah setengah kali 8 pangkat N plus 10 pangkat N. Ya, demikian untuk penggunaan fungsi pembangkit dalam menyelesaikan relasi rekurensi. Ya. Nah, jadi
Rangkumannya apa? Ambil fungsi pembangkit Gx sama dengan AK X pangkat K ya. Kemudian dijabarkan dengan mengganti AK sesuai dengan relasi rekurensi yang diberikan dalam soal ya, dengan hati-hati. Kalau mulai dari K-1 ya K-nya harus mulai dari 1. Kalau dimulai dari K-2 ya K-nya harus dimulai sama dengan 2. Kemudian dari langkah 2 lakukan proses terhadap fungsi pembangkit Gx sehingga memperoleh Gx dalam bentuk yang baru. Kemudian ubah kembali fungsi pembangkit dalam bentuk baru tersebut ke dalam AK yang baru. Dan AK yang baru ini sebagai penyelesaian. Ya, demikian untuk rangkuman perkuliahan kita hari ini. Ya. Untuk latihan, ya, silakan dikerjakan di rumah, ya. Kemudian Anda foto hasil pekerjaan ini ya, dikerjakan di kertas HVS saja A4. Anda foto, kemudian Anda kirim sebagai MS Word lewat ikhlas ya, supaya nanti saya bisa koreksi ya. Ini pasti Anda bisa ya. Ini dari buku Rosen ya. Kalau Anda nanti kesulitan mengerjakan, Anda bisa melihat kunci jawaban di buku Rosen di halaman Answer ya. Oke, ya, saya rasa demikian ya. Terima kasih, terus belajar. Tuhan memberkati.